Oke teman-teman, kita mulai dengan tampilan pertama. Jadi pada tampilan pertama ini adalah jendela di saat kita memasuki software OpenToonz. Nah, jangan lupa di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama adalah nama project, kemudian tempat penyimpanan. Nah, defaultnya itu akan selalu mengarahkan kita untuk menyimpan file project pada C, OpenToonz, Staff, Sandbox, Scene. Nah, ini akan berisiko kalau nantinya OS yang kita gunakan itu terjadi kerusakan. Nah, akhirnya kan harus diinstal ulang nih. Nah, di saat diinstal ulang, project yang kita buat tentunya akan hilang. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka tempat penyimpanan untuk file project itu kita arahkan di drive lainnya. Sudah saya buat folder yang nantinya akan saya isi file project dan aset-aset yang sudah saya buat. New folder, ini saya rename aja supaya nanti gampang untuk mencarinya. Nama foldernya project animasi. Oke, saya close dulu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke jendela project ini ya, jendela awal dari OpenToonz. Saya klik, ini ada titik 3, dibuka saja, diklik kiri. Kemudian kita cari folder yang kita sudah buat tadi, drive E, kemudian project animasi. Nah, ini project animasi. Kemudian setelah saya pilih, baru di klik ya. Kemudian yang berikutnya setelah tempat penyimpanannya adalah di E, project animasi, kemudian saya beri nama file saya animasi 2 dimensi. Kemudian yang berikutnya adalah frame size. Jadi kalau di sini frame size-nya adalah ukuran 1920 pixel kali tingginya, tinggi di layar ini nanti adalah 1080 pixel. Unitnya adalah pixel. Yang berikutnya adalah frame rate. Frame rate kalau animasi 2 dimensi bisa antara 12 frame per detik atau mungkin 24 frame per detik. Tapi untuk kali ini kita buat saja yang 12 frame per detik. Artinya nanti ada 12 gambar atau ada 12 frame ya. Bisa juga ada 12 gambar dalam 1 detik. Jadi 1 detik itu nanti di sini di animasi ada 12 gambar. Nah, setelah itu baru kita create scene. Nah, di sini ada 2 tampilan. Tampilan pertama adalah timeline-nya itu ke samping. Yang di atas ini timeline-nya dari atas ke bawah. Ini sebenarnya sama. Kalau yang atas ini kolomnya dia dari kiri ke kanan. Kalau yang bawah ini kolomnya dari bawah ke atas. Jangan lupa, kolom pertama itu berada pada belakang sendiri dari lembar kerja ini. Artinya kalau kita sisipkan gambar pada kolom pertama, dia akan menempati background. Kemudian kolom kedua, dia akan berada, gambarnya berada pada depan background. Itu prinsipnya ya. Jadi ini semacam layer. Jadi kolom 1 ini adalah layer 1, kemudian kolom 2 layer 2, kolom 3 adalah layer 3. Ya seperti kue lapis itu ya. Kayak kue lapis itu kan kalau kita sisipkan layer pertama itu kan selalu ada di bawah. Kemudian layer yang kedua ada di atasnya. Layer ketiga ada di atasnya lagi. Kalau kita lihat, yang kelihatan adalah yang layer yang terakhir, layernya atas. Sama dengan yang ini. Kolom 1 ini akan berada di bawah. Layer 2, layer 3 dan berikutnya. Ini juga sama, cuman posisinya ini adalah menyamping. Jadi kolom 1 ini berada pada layer paling bawah sendiri. Kalau di kue lapis ya, tapi kalau di animasi
kolom 1 ini adalah sebagai background. Saya contohkan. Kolom 1 saya buat rectangle. Pelajaran pertama, jangan lupa setiap kali akan melakukan aktivitas itu harus diaktifkan dulu tool yang ada di samping ini. Kalau sekarang saya akan membuat rectangle, berarti tool geometric tool harus kita aktifkan dulu. Kemudian perhatikan di sini ada thickness, hardness, kemudian ada shape. Nah, shape ini adalah pilihan objek yang akan kita gunakan. Kita buka dulu. Ada rectangle, circle, ellipse, line, dan sebagainya. Nah, saya akan membuat rectangle atau kotak. Saya pilih kotak, klik kiri, kemudian saya klik kiri, tahan, saya geser ke bawah. Kalau sudah, klik kirinya kita lepas pada mouse ya. Nah, kemudian yang berikutnya akan saya berikan warna. Ini kebetulan belum ada warnanya. Nah, warnanya kita bisa gunakan palet. Jadi perhatikan pelajaran yang sebelumnya. Jadi ini bukan project atau panel project yang berbeda, tapi ini adalah panel-panel yang bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Contohnya adalah memberikan warna pada rectangle. Nah, untuk memberikan warna pada rectangle, saya rubah ke palet, panel palet, klik kiri. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada fill tool. Nah, yang bisa kita gunakan untuk memberikan warna pada objek rectangle. Oke, saya klik fill tool. Kemudian ya, kalau belum muncul kita geser aja ini. Klik kiri, klik, saya muncul ini ya. Setelah saya aktifkan fill toolnya, kemudian saya ingin rubah warnanya, cukup diklik aja, klik. Kalau cukup diklik saja kalau kepingin warna hijau, warna merah, biru, dan sebagainya. Saya pilih warna biru. Jangan lupa awalnya ini adalah hitam, ini adalah warna baru. Ini harus kita apply dulu. Kita klik kiri, klik. Nah, sekarang warnanya yang tadi hitam menjadi biru. Lalu kita tuangkan warnanya ke dalam rectangle. Klik. Seperti ini. Oke ya. Kemudian setelah ini udah ada warnanya, kita kembali lagi ke panel animasi. Kemudian layer 2 atau kolom 2 akan saya buat lingkaran, circle. Saya aktifkan dulu circle geometric toolnya. Kemudian saya pilih yang circle. Nah, kemudian jangan lupa karena kita akan memposisikan circle-nya pada kolom 2, maka kolom 2-nya harus diaktifkan terlebih dahulu. Klik kiri, kemudian lingkaran. Nah, dengan cara yang sama untuk memberikan warna, fill, klik ya. Kalau kita tuangkan ini berarti adalah warna biru, jadi saya rubah aja. Saya pilih yang palet tadi, kemudian saya kasih warna merah. Jangan lupa setelah itu apply merah ya. Kemudian kita tuangkan di lingkaran. Oke. Kembali lagi ke animasi, panel animasi, klik. Nah, sekarang lingkaran berada di depan rectangle warna biru karena kolom 1 sebagai layer 1 itu berada di depan sendiri. Nah, kalau kita rubah yang warna merah ini atau circle warna merah ini kita rubah sebagai background, tinggal kita klik kiri kolom 2-nya, klik kiri ditahan ya, kemudian geser ke depan, klik kiri tahan geser depan. Nah, sekarang merahnya berada di belakang dari warna biru karena dia berada pada
layer paling depan atau kolom paling depan. Itu teman-teman untuk memastikan bahwa kita sudah tahu basicnya bahwa pada software OpenToon ini mengenal namanya layer atau kolom. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kita mengimpor gambar. Tadi kita membuat gambar yang menggunakan fasilitas yang ada di OpenToon. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengimpor gambar yang sudah kita buat sebelumnya? Gambar itu bisa dibuat dari Corel atau dari Adobe Illustrator atau dari Paint atau semacamnya ya. Yang formatnya adalah, ekstensinya adalah PNG. Kenapa PNG? Karena diharapkan objek yang kita buat tidak memiliki background. Gitu ya. Biasanya kalau kita membuat gambar, kemudian kita simpan formatnya adalah JPG, meskipun layar di belakangnya awalnya itu kosong, tapi kalau kita sudah simpan berbentuk ekstensi JPG, itu backgroundnya akan menjadi putih, tapi kalau PNG itu akan menjadi transparan. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, bagaimana kita mengimpor gambar dari file yang sudah kita buat? Caranya cukup mudah. Kita tinggal cari aset yang sudah kita buat, klik kiri. Nah, yang pertama, karena saya kepingin ada background, berarti untuk kolom pertama ini silakan di seleksi dulu seperti ini, kemudian buka asetnya. Nah ini ya, ada background, arahkan ke bawah dulu. Cukup kalian klik kiri, tahan, kemudian seret ke dalam lembar kerja OpenToon seperti ini. Lepas. Nah, di sini ada keterangan impor, load, cancel. Kita impor, klik kiri. Oke ya. Nah, kemudian karena di sini file yang sudah saya buat terlalu kecil, karena saya menginginkan backgroundnya itu memenuhi dari lembar kerja ini, maka yang harus kita lakukan, kita aktifkan dulu Animate Tool. Klik Animate Tool. Nah, di sini perhatikan ada kolom 1, kemudian Position. Nah, pada menu Position ini, kalau kita buka, ada pilihan rotasi, skala, share, center, dan all. Nah, karena saya menginginkan ini diperbesar, berarti yang harus saya pilih adalah scale, skalanya diperbesar. Kita aktifkan dulu, klik kiri. Nah, ini sudah pindah. Tadi yang awal adalah position, sekarang sudah pindah ke skala. Lalu kita cukup, nah ini ada icon seperti ini, tinggal kita arahkan pada pojok seperti ini, klik kiri, tahan, geser ke atas. Gitu ya, geser ke atas, lepas. Nah, mungkin ada teman-teman yang, oh ternyata kok waktu kita merubah skalanya, gambarnya kok posisinya geser. Nah, kita kembali lagi kita klik, kita rubah dulu posisinya. Aktifkan posisi, karena kita akan merubah posisi dari gambar supaya nanti sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita posisinya kita rubah posisi, klik seperti ini, kita geser. Nah, seperti klik kiri, jangan lupa, nah kita geser. Klik kiri, tahan, kemudian kita geser. Gitu ya, kita perbesar dulu skalanya supaya pas. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini ada titik-titik merah ini ya. Titik-titik merah ini adalah titik-titik di mana tampilan kita akan tervisualkan. Artinya munculnya
gambar kita itu dibatasi oleh titik-titik ini. Jadi kalau gambarnya sudah melebihi seperti ini, batu ini akan terpotong karena garis batasnya hanya ini, gitu ya. Jadi tidak masalah. Kalau kita menginginkan gambar batunya kelihatan, ya kita geser aja posisinya. Kita resize. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya adalah memposisikan objek yang kedua. Jangan lupa yang pertama pastikan karena kita akan menyisipkan gambar yang berbeda dengan layer pertama atau dengan background. Jadi kita seleksi dulu kolom 2 atau layer 2-nya. Klik seperti ini. Klik kiri. Lalu yang berikutnya adalah mengambil gambar yang kita akan masukkan ke dalam lembar kerja ini. Saya pilih, klik kiri. Saya pilih sebentar. Nah, saya pilih yang traktor ini ya. Saya seleksi, saya turunin dulu sebentar. Kemudian saya geser ke dalam lembar kerja OpenToon. Klik kiri ya, klik kiri, tahan, lepas di sini. Kemudian impor. Oke. Sekarang traktor kita sudah masuk ke dalam lembar kerja. Karena nggak mungkin kan traktornya berada di atasnya air gini. Nah, berarti harus kita apa? Posisinya harus kita rubah terlebih dahulu. Dengan cara scale, klik, kita rubah menjadi posisi. Kemudian baru kita klik kiri, kita turunkan ke bawah. Jangan lupa setiap proses perubahan yang akan kita lakukan, pastikan kita seleksi dulu kolom atau layer yang akan kita rubah. Ya, jadi jangan sampai kita kepengen merubah traktornya, tapi yang kita seleksi adalah kolom 1. Berarti yang berubah adalah kolom 1. Gitu ya. Jadi pastikan diseleksi dulu yang mau dirubah, baru aktifkan tool-tool yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kalau saya lihat ini traktornya mungkin terlalu kecil, jadi saya rubah aja agak lebih besar. Caranya kembali lagi ke posisi, klik kiri pada segitiga ini, kita rubah menjadi skala. Klik skalanya, kemudian objeknya, ini ada kotak ini ya, ini adalah areal objeknya. Kemudian kita klik kiri, nah, kita berbesar, kemudian kembali lagi skalanya kita rubah untuk posisinya agar supaya tidak keluar dari lembar kerjanya. Nah, oke, kita simpan dulu ya supaya nanti filenya tidak hilang. File, save, scene, klik. Oke. Kita pastikan ya kita sudah disimpan. Kemudian animasi 2 dimensi sudah tersimpan. Baru kita oke, itu saja dari saya. Bagaimana kita memastikan mengerti tentang konsep layer atau kolom. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengimpor gambar dari aset yang kita sudah buat dari software lain dengan format PNG. Cukup dari saya, terima kasih. Sampai ketemu pada praktek-praktek baik dalam membuat animasi menggunakan OpenToon. See you.